Jakarta, meskipun dikatakan sebagai pusat bisnis Indonesia, penganggurannya juga banyak. Kira-kira kenapa mereka bisa menganggur? Skill yang tidak memadai, pertumbuhan angkatan kerja yang tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan, belum lagi PHK di mana-mana. Tercatat sampai Juni kemarin itu ada sekitar 7 ribuan orang yang kena cut. Naiknya mungkin hampir 1000% dari tahun lalu. Lo tahu nggak, di Jakarta itu banyak orang yang ujungnya jadi pengacara. Pengangguran banyak acara. Tapi sebenarnya manusia itu harusnya nganggur, karena alam sudah sediakan segalanya. Filsafat ini, jangan ketawa Glenn. Semalas-malasnya manusia, dia harusnya tetap bisa makan. Karena sungai, laut, danau tidak pernah kehabisan ikan. Langit pun tidak pernah kehabisan burung. Dan tanah itu harusnya adalah hak manusia untuk tinggal. Sialnya, kita hidup bersama dengan sifat keserakahan yang kemudian terciptalah sebuah sistem untuk mengontrol ini semua. Jadilah seperti sekarang. Kita harus bekerja dengan orang lain untuk mendapatkan kesempatan hidup yang normal. Jakarta, meskipun dikatakan sebagai pusat bisnis Indonesia, penganggurannya juga banyak. Kira-kira kenapa mereka bisa menganggur? Skill yang tidak memadai, pertumbuhan angkatan kerja yang tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan, belum lagi PHK di mana-mana. Tercatat sampai Juni kemarin itu ada sekitar 7 ribuan orang yang kena cut. Naiknya mungkin hampir 1000% dari tahun lalu. Ini yang tercatat ya. Nggak tahu sampai bulan Oktober ini ada berapa. Jadi jujur aja, kondisinya per hari ini, kalau ada satu manusia yang keterima kerja di Jakarta, artinya ada 1 sampai 2 manusia akan jadi pengangguran. Kehadiranmu di lingkungan pekerjaan bisa berarti malapetaka bagi yang lain. Logiknya seperti itu, karena tidak balance. Maka bersyukurlah bagi kalian yang bekerja tanpa bantuan Bapak. Dan semangatlah untuk kalian yang sedang mencari pekerjaan. Kita belum bicara soal kenyamanan kerja dan beban kerja yang tidak sesuai dengan pendapatan. Jadi memang dunia kerja ini menurut gua sistemnya harus dibenahi dan menjadi PR kita bersama. Kalau belum cukup menggaji dengan standar upah minimum provinsi atau daerah, ya jangan pede lah buka lapangan pekerjaan. Itu namanya nyiksa. Bayar aja minimum, pingin hasil maksimum. Ya mimpi. Mungkin magang atau menjadi batu loncatan mahasiswa, ya bisalah seperti itu. Jadi bagi gua, Mas Pram itu menawarkan solusi yang realistis untuk meminimalisir persoalan ini. Gua mengatakan meminimalisir, karena nggak akan mungkin persoalan itu clear 100%. Kecuali secara nasional melalui pusat ada tindakan yang real, yang prioritasnya ke arah situ, baru bisa ada perubahan yang signifikan. Ini kan harus kolektif. Masalahnya ini adalah keberlanjutan. Jadi hanya bisa diminimalisir. Pemda hanya bisa menjembatani antara tenaga kerja dengan pemberi kerja, atau membuat satu program under Pemda yang bertujuan menciptakan lapangan kerja baru. Misalnya seperti pasukan Orange, itu muncul di zaman Ahok. Lumayan ngebantu orang Jakarta kan. Ketika ada pasukan Orange itu, Jakartanya bersih. Banyak yang tadinya nganggur terselamatkan. Sama-sama enak. Kira-kira apa aja upaya pasangan Pramono Anung Rano Karno untuk meminimalisir ini? Mas Pram itu ingin menggunakan dana silpa dari APBD. Dana silpa itu adalah sisa lebih pembiayaan anggaran. Itu sekitar 2-3 triliun untuk program Jakarta Fund. Ini akan menjadi semacam pengelolaan dana investasi untuk memfasilitasi kegiatan seni, budaya, dan pendidikan di Jakarta. Yang pastinya akan dikelola secara profesional dan transparan. Dampaknya apa untuk warga Jakarta? Dukungan finansial, adanya kesempatan berkarya,
dan pengembangan talenta muda. Jadi bagi lo yang seniman, budayawan banget, itu bisa fokus pada karya-karya lo. Acara bakal ada, proyek pasti ada, kalian pasti bisa hidup. Pelajar dan mahasiswa juga bisa mengembangkan diri mereka melalui program pendidikan dan beasiswa. Poinnya, melalui Jakarta Fund ini, lo diberikan kesempatan untuk menjadi sesuatu. Tidak hanya Jakarta Fund, dari dana Silpa tadi, Pramono Anung itu berupaya untuk memberikan dana hibah sebesar 300M ke pelaku usaha mikro atau UMKM. Jadi waktu Mas Pram belusukan ke pasar, bertanya kepada pedagang-pedagang di sana, kesulitan mereka cuma satu, yaitu modal usaha. UMKM itu mayoritas hanya bergantung pada kredit usaha rakyat. Itu pun tidak efektif karena proses pengajuannya rumit, kendala BI checking, kesenjangan pelaksanaan, belum lagi sosialisasinya kurang. Untuk itu dana Silpa tadi dimanfaatkan untuk membantu mereka-mereka ini. Jadi selain itu, Mas Pram ingin ada semacam job fair juga, atau bisa disebut bursa kerja, di mana perusahaan berkumpul pada satu lokasi untuk mencari karyawan secara langsung di setiap kecamatan dalam rentan waktu 3 bulan sekali. Artinya dalam 1 tahun akan ada informasi pekerjaan yang real sebanyak 4 kali. Di sana bisa dapat kesempatan wawancara, akses langsung, dan konsultasi. Jadi lu tinggal bawa CV aja tuh sama dokumen penting, bisa langsung diproses di tempat. Kalau lu nggak ada skill, tenang, Mas Pram sudah memikirkan balai latihan kerja di setiap kecamatan yang tentunya akan bersertifikasi, sehingga lu nggak perlu takut lagi buat ngelamar pekerjaan karena sudah latihan. Nah, kalau lu tahu aplikasi Jaki, itu akan dimanfaatkan dan dikembangkan membuat satu program yang akan mengintegrasikan lowongan kerja dari swasta maupun pemerintah. Jadi Mas Pram itu ingin sekali informasi lowongan pekerjaan bisa cepat sampai ke masyarakat. Semacam jemput bola gitu. Memang ada Indeed, Jobstreet, LinkedIn, tapi seberapa efisien itu? Seberapa banyak yang menggunakan itu? Memang kita butuh satu wadah khusus provinsi secara ofisial untuk informasi-informasi seperti ini. Nggak perlu sampai nunggu postingan lowongan kerja Jakarta di Instagram kan, lama itu. Nah, yang gue lebih suka lagi dari Mas Pram, ini tahu nggak apa? Pelaku pungutan liar itu tidak dimusuhi, tapi diperhatikan. Jadi bukan hanya sekedar melarang, tapi menganalisa dan memberikan solusi. Kita kan nggak pernah bertanya, kenapa sampai ada pelaku pungli? Bawaan kita itu kan pingin gampar aja gitu ya kan. Faktanya mereka, pelaku pungli tidak ada tempat dan tidak tahu caranya berkontribusi. Tujuan mereka hanya untuk bertahan hidup. Jadi Mas Pram itu berupaya memberikan mereka akses, memindahkan atau menyiapkan lapangan pekerjaan untuk mereka. Berantas pungli dengan cara meningkatkan lapangan kerja. Mungkin bisa dialihkan ke PPSU atau pasukan Orange. Zaman Ahok kriterianya cukup bisa baca dan tulis. Masuk zaman siapa itu? Tiba-tiba syaratnya jadi SLTA. Nah kalau Mas Pram jadi gubernur, ini balik lagi, minimum bisa baca tulis, taman SD lah. Yang penting ada niat untuk kerja. Itu udah cukup membantu Jakarta. Plus kontraknya yang tadi 1 tahun ditambah jadi 3 tahun. Ini 3 aja ya dari tadi. Jadi ada upaya pasangan Pramono Anung dan Rano Karno untuk meningkatkan kualitas SDM Jakarta melalui pelatihan. Berupaya menyediakan wadah bertemunya pemberi kerja dengan tenaga kerja di setiap kecamatan. Memanfaatkan program pemerintah Jakarta untuk memberdayakan warga Jakarta. Memberikan booster pada UMKM supaya usahanya meningkat yang ujungnya bisa membuka lapangan pekerjaan baru dan investasi untuk para pelaku kesenian dan kebudayaan yang bisa berimpact pada banyak acara dan proyek. Sederhana dan realistis. Coba tulis pendapatmu soal ini dan komen kira-kira apa yang bisa dijadikan masukan ide untuk pasangan ini.
Mudah-mudahan pada saat ketemu Mas Pram bisa gua bisikin tuh. Mas Pram, tolong bantu. Gua net, Jakarta menyala.